Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Jari Cerdik. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran tematik tema 1 subtema 4 dengan tema pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pembelajaran 5 dan 6. Kali ini kita mulai dari pembelajaran yang kelima. Pembelajaran kelima kali ini kita akan membahas mengenai percakapan, kata-kata baru dan artinya, membuat kalimat, dan juga mengulang tentang pembagian. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu percakapan. Percakapan adalah kegiatan interaksi dua arah, biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan biasanya berbentuk dialog, yaitu ditandai dengan titik dua. Secara istilah sekarang, biasanya kita menyebut dengan ngobrol atau bercakap-cakap. Nah, contoh dari percakapan yaitu seperti berikut ini. Pada teks ini terdapat dua tokoh, yaitu Edo dan Lani. Kalian bisa membaca dengan materi yang ada di buku paket kalian. Nah, setelah kalian membaca teks percakapan ini, kira-kira Edo dan Lani membahas tentang apa ya? Nah, Edo dan Lani pada percakapan kali ini membahas tentang perkembangan tumbuhan dengan spora, yaitu dicontohkan tumbuhan paku-pakuan. Nah, setelah kalian membaca teks percakapan berikut ini, kalian bisa menemukan beberapa kata yang kalian rasa sulit. Misalkan, pada kesempatan ini, Ibu telah menyiapkan dua kata yang akan kita cari artinya melalui KBBI. KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa mencari melalui kamus yang sudah dicetak maupun melalui secara online, yaitu di Google. Kalian bisa mengetikkan yaitu KBBI. Setelah kalian mengetik KBBI, kalian bisa mengetikkan kata yang akan kalian cari. Misalkan kata sejuk. Setelah kita cari, kata sejuk memiliki arti agak dingin, nyaman, dan segar. Sedangkan spora artinya yaitu alat penyerbukan pada tumbuhan paku-pakuan. Setelah kalian mencari arti dari istilah yang kita cari, maka kalian disuruh untuk membuat kalimat dari kata-kata yang kalian cari. Misalkan, contoh kalimat yang sudah disiapkan yaitu kata sejuk. Udara di pegunungan terasa sejuk. Untuk memperjelas dan mempertegas kata yang kita gunakan, maka jangan lupa bubuhkan garis bawah pada kata sejuk. Begitu juga dengan kata spora. Kalimatnya, tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan spora. Jangan lupa untuk membubuhkan garis bawah pada kata spora. Setelah kalian memahami tentang beberapa macam tumbuhan, tentunya kamu sudah mengetahui banyak hal. Untuk itu, tahukah kalian bagaimana cara merawat tanaman? Di antaranya yaitu disiram secara teratur. Biasanya kegiatan menyiram kita lakukan ketika pagi dan sore hari. Selain itu, kita juga bisa memberi pupuk pada tanaman yang kita tanam. Tentunya secara berkala, tidak setiap hari. Selain itu, kita juga bisa merapikan tumbuhan secara berkala, baik dipotong maupun disiangi rumputnya. Dan kalian bisa merawat tanaman dengan cara yang lain lagi. Setelah itu, kita akan mengingat kembali yaitu materi pembagian. Pada kali ini, kita akan mengerjakan materi pembagian dengan angka besar, yaitu angka ratusan. Tentunya kalian masih ingat cara pembagian agar kita mudah mengerjakannya, yaitu menggunakan cara pistol.
Silakan ditulis terlebih dahulu dengan pistol. Setelah itu, angka yang besar diletakkan di dalam dan angka pembaginya di luar. Seperti ini. 364 dibagi dengan 4. Langkah yang pertama, kalian harus mengerjakan dimulai dari angka yang paling depan, yaitu angka 3. Apabila angka yang akan kita bagi lebih kecil dari angka pembaginya, maka kita bisa mengerjakan dua angka sekaligus, sehingga menjadi bilangan 36. Setelah itu, 36 kita bagi, kita letakkan di atas, yaitu 36 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 9. Setelah itu kita mengerjakan ke bawah dengan cara dikali, sehingga 9 dikali 4 sama dengan 36. Setelah itu kita mengurangi bilangan yang atas dan yang bawah. 36 dikurangi 36 sama dengan 0. Apabila hasilnya 0 dan kita masih memiliki angka yang paling belakang, maka angka yang paling belakang kita turunkan. Seperti ini. Sehingga nilainya menjadi 4. 4 dibagi dengan 4, kita tulis di atas. Hasilnya adalah 1. Selanjutnya, dari atas kita kali ke bawah. 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Lalu kita kurangkan. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Apabila kita sudah menghasilkan sampai paling bawah dengan nilai 0, maka kita sudah menemukan bahwa 360 dibagi dengan 4 hasilnya 91. Nah, kalian akan mudah mengerjakan matematika pembagian ini, salah satunya dengan cara pembagian pistol. Yang selanjutnya, kita lihat contoh yang kedua, yaitu 225 dibagi dengan 5. Tulis dulu lambang pistolnya. Setelah itu, 225 ditulis di dalam, dan angka pembaginya 5 kita tulis di luar. Masih sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Apabila bilangan yang kita bagi lebih kecil dari pembaginya, maka kita bisa mengerjakan langsung dengan dua angka yang paling depan, yaitu 22. 22 apabila dibagi dengan 5, maka hasilnya adalah 4. 4 kita kalikan ke bawah dengan angka 5 sehingga menghasilkan 20. Setelah itu kita kurangi. 22 dikurangi dengan 20 hasilnya adalah 2. Angka 2 tentunya lebih kecil dari angka pembaginya 5, sehingga angka yang paling belakang kita taruh di bawah, sehingga nilainya menjadi 25. 25 ini kita bagi dengan angka 5 sehingga menghasilkan angka 5. Setelah itu kita tarik ke bawah dengan cara dikalikan. 5 dikali 5 hasilnya 25. Setelah itu kita kurangkan sehingga menghasilkan angka 0. Apabila kita sudah menghasilkan sampai pada bilangan 0, maka kita sudah menemukan jawabannya, bahwa 225 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 45. Nah, pada pembelajaran yang kelima ini kita sudah selesai membahas. Mari kita lanjutkan pada pembelajaran yang keenam. Pada pembelajaran yang keenam ini, kita akan membahas mengenai kegiatan mencangkok, contoh kegiatan membantu orang tua, dan mengulas kembali materi pembagian. Kita mulai dari materi yang pertama. Apakah mencangkok itu? Mencangkok merupakan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan artinya perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Biasanya kegiatan mencangkok ini memerlukan waktu selama kurang lebih 1-2 bulan. Selama kurun waktu 1-2 bulan, kita harus rajin menyiram setiap pagi dan sore.
agar kita bisa menghasilkan akar baru pada cabang yang kita lakukan kegiatan mencangkok. Lantas, seperti apa kegiatan mencangkok? Kalian bisa mengamati pada gambar berikut ini. Pada kegiatan mencangkok, langkah yang pertama, kalian harus mencari batang atau dahan dengan ukuran yang sedang. Setelah itu, kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir kira-kira 5-9 cm. Setelah terkupas dengan bersih, selanjutnya tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Setelah selesai melakukan, maka kita bisa membungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat. Nah, setelah diikat inilah, maka kegiatan selanjutnya, kegiatan menyiram selama 1-2 bulan kita lakukan secara berturut-turut. Nah, sekarang keuntungan dan kekurangan mencangkok kira-kira apa aja ya? Nah, keuntungan dari kegiatan mencangkok diantaranya murah dan mudah, tumbuh lebih cepat, lebih bermutu dari induknya, dan biasanya buahnya lebih lebat daripada induk yang aslinya. Sedangkan kekurangan atau kerugiannya kita melakukan kegiatan mencangkok, diantaranya tanaman itu akan mudah roboh apabila tertiup angin. Nah, sehingga batang itu akan cepat untuk tumbang. Biasanya ketika hujan lebat atau angin kencang, ada beberapa tumbuhan yang sampai tumbang, belum sampai berbuah. Nah, kegiatan mencangkok itu bisa kita lakukan dengan orang tua kita, misalkan ayah atau ibu. Nah, contoh kegiatan selain mencangkok, kita bisa melakukan kegiatan membantu orang tua itu diantaranya yaitu menyiram tanaman, menyapu, mencuci piring, dan masih banyak kegiatan lain yang bisa kalian lakukan dengan cara bekerja sama dengan orang tua atau dengan kakak adik kalian di rumah. Nah, materi yang terakhir kita akan mengulas kembali materi tentang pembagian. Pada materi sebelumnya, pembelajaran 1 sampai dengan 5 kita sudah mempelajarinya. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bagaimana cara melakukan pembagian agar kita mudah mendapatkan hasilnya dari angka yang besar. Contohnya, 224 dibagi dengan 4. Maka langkah yang pertama, silahkan kalian membuat pembagian pistol terlebih dahulu. Tuliskan angka 224 di dalam dan angka 4 di luar, sehingga seperti ini. Setelah itu, silahkan kalian lihat apabila angka yang akan kita bagi lebih kecil dari pembaginya, maka kalian bisa langsung mengerjakan dua angka paling depan, sehingga menghasilkan bilangan 22. 22 ini akan kita bagi dengan angka 4, sehingga menghasilkan angka 5. Setelah itu kita kalikan ke bawah. 5 dikali 4 hasilnya yaitu 20. Setelah itu kita kurangi. 22 dikurangi dengan 20 hasilnya adalah 2. Karena angka 2 nilainya lebih kecil daripada angka 4, maka angka yang paling belakang atau yang terakhir kita turunkan, sehingga menghasilkan angka 24. Angka 24 ini akan kita bagi dengan angka 4, sehingga menghasilkan bilangan yaitu 6. 6 apabila dikali dengan 4, maka menghasilkan 24. Setelah itu kita kurangi. 24 dikurangi dengan 24, maka hasilnya adalah 0. Apabila kita sudah menghasilkan bilangan 0, itu artinya kita sudah menemukan bahwa 224 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 56. Dan soal yang terakhir yaitu 180 dibagi dengan 3. Silahkan tuliskan dengan cara pistol terlebih dahulu. Angka 180 akan kita tuliskan di dalam dan angka 3 kita tulis di luar.
Ingat, apabila angka yang paling depan, angka yang akan kita bagi lebih kecil dari pembaginya, maka kita bisa mengerjakan dua angka sekaligus, sehingga bilangannya menjadi 18. 18 jika dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 6. 6 jika dikali dengan 3, hasilnya adalah 18. Kita kurangi, 18 dikurangi 18 adalah 0. Karena bilangan yang paling akhir adalah 0 dan hasil pengurangan kita yang pertama tadi juga 0, maka angka 0 yang paling belakang langsung kita tuliskan di atas, sehingga menjadi seperti ini. Itu artinya 180 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 60. Cukup mudah bukan belajar matematika dengan cara pistol? Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini telah usai. Sebelum kita akhiri, mari kita ulas terlebih dahulu pembelajaran ke-5 dan ke-6 dari tema 1 subtema 4, yaitu mengenai percakapan, mencari arti kata baru, pembagian, menjangkau, dan kegiatan membantu orang tua. Ingat anak-anak, rajin-rajinlah kalian membaca di rumah, karena membaca tidak akan membuat kita rugi. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jari cerdik.